karena saya lagi di luar, jadi mungkin mulainya nggak bisa seperti jadwal pada umumnya ya. Makanya kemarin saya infokan kalau kita mulainya jam 9 sampai jam 11 ya kayak biasa. Nah, mohon maaf juga sebelumnya waktu hari Senin saya nggak bisa langsung review UTS ya karena tidak enak badan. Alhamdulillah hari ini udah sehat. Semoga teman-teman juga selalu sehat ya biar nggak kelas, apalagi kelas praktek ya. Sekarang saya mau share screen dulu untuk soal UTS yang kemarin. Sebenarnya belum saya koreksi ya untuk hasil UTS yang kemarin, cuman kalau saya lihat sekilas sepertinya teman-teman udah bisa menjawab dengan baik karena untuk material ini ujiannya open book dan catatan ya. Jadi jika mencatat beberapa materi yang sudah disampaikan, insya Allah harusnya bisa. Nah ini kemarin ya UTS-nya ada 10 soal esai dengan nilai maksimal masing-masing dituliskan di akhir pertanyaan. Jadi karena memang materi teknik ini sifatnya pemahaman ya, bukan 1+1 sama dengan 2 gitu, bukan seperti matematika atau fisika. Jadi saya nulisin nilai maksimal. Jadi kalau misalnya teman-teman berhasil menjawab pertanyaan ini sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan, maka teman-teman bisa dapat poin segini. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak disebutkan, maka nilainya tidak maksimal ya. Mungkin ada 7 poin mungkin ya, nggak nyampe 10 gitu. Nah jadi makanya itu ada PR ya meriksanya, apalagi ada 2 kelas ya. Jadi makanya belum saya periksa lebih detail, saya baru melihat sekilas aja gitu. Untuk pertanyaan yang ada jawabannya di buku langsung gitu ya, tanpa perlu memikirkan ya atau menghubungkan materi yang didapat ya dengan penerapan. Nah, ini nilainya memang cenderung lebih kecil. Jadi ya karena istilahnya teman-teman tinggal menulis aja ya catatannya lagi di dalam soal di dalam lembar jawabannya. Makanya nilainya misalnya 5 poin. Nah, jadi kalau yang 5 poin ini itu seperti menguji pengetahuan teman-teman aja. Tapi kalau misalnya udah 10 gitu ya, itu berarti udah lumayan lah. Ada yang nggak bisa langsung dituliskan gitu ya, tapi perlu ada yang dimaknai dulu soalnya. Nah, jadi 10 poin. Tapi mungkin kalau yang lebih penerapan lagi, misalnya ke arah produk ya, karena teman-teman di sini DEC rencananya mau jadi perancangan produk ya. Jadi coba dihubungkan ke sebuah produk yang umum yang pernah kita temui atau pernah dibahas juga di kelas gitu. Apa hubungannya dengan materi yang pernah disampaikan gitu ya. Jadi poinnya lebih tinggi. Sama yang soal di bawah ini kayaknya kalau teman-teman buka PPT yang pernah saya share atau membaca sampai akhir gitu ya. Soal ini sebenarnya ada ya, ini istilahnya kayak soal bonus yang gede-gede dan termasuk inti dari material juga ya. Jadi 3 soal ini tuh bonus ya. Anggapannya kalau teman-teman bisa cari tahu jawaban ini sebelum tes,
minimal udah dapat 30 poin ya secara minimal gitu ya, ditambah dengan poin-poin lain yang udah bisa langsung dijawab juga. Kalau misalnya dicermati, ini ada 40 ya. 40 itu nilai D kalau di material. Jadi kalau minimal membaca PPT dan menulis apa yang ada di PPT gitu ya, teman-teman harusnya dapat D. Nah, baru soal-soal yang lain. Nah, ini untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi lagi. Jadi ini ya insya Allah harapannya membantu nilai teman-teman. Nah, nomor 1 ya, ini dasarnya material. Jadi apa saja klasifikasi material teknik yang Anda ketahui. Kemudian perbedaannya bagaimana? Dan sebutkan salah satu contoh ya. Ini contoh produknya maksudnya kalau satu juga boleh ya, tapi kalau banyak juga ya tetap 5 ya. Jadi makanya bisa contohnya. Coba saya tanya sama Akram. Akram ada? Hadir, Bu. Nomor 1, apa jawabannya Akram? Klasifikasi materialnya, Bu. Ya. Kalau saya dirudutinnya dari ferron sama non ferron, terus di non ferronnya ada komposit sama seramik. Kalau di ferronnya ada steel sama aluminium, Bu. Tapi aluminium juga kan itu non ferron ya, Bu, maksudnya? Iya. Perbedaannya apa? Ya, Bu. Untuk perbedaannya ya, Bu ya. Kalau saya perbedaannya di unsur senyawa pembentuknya, Bu. Pembentuknya gimana maksudnya? Kayak struktur kimianya gitu, Bu. Struktur kimia. Oke, terus apa lagi? Untuk selebihnya saya lupa lagi, Bu. Ada. Terus contoh produknya gimana? Contoh produknya banyak sih, Bu. Kalau misalkan kayak di Veron ada kayak material buat alat-alat berat, terus kalau buat yang seramik bisa digunakan di itu alat. Salah. Oke. Coba kita lihat ke PPT ya. PPT yang pertama. Nah, jawabannya ada di halaman bukan di sini ya. Jawabannya sebenarnya ada di PPT ya. Cuman mungkin yang bagian produknya ya yang perlu detailkan lagi gimana maksudnya gitu ya. Nah, jadi bagan ini itu sebenarnya bagan ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Jadi tadi mungkin Akram agak sedikit keselipet ya antara ferros sama non ferros. Jadi sebenarnya untuk ferros sama non ferros itu digolongkan ke logam. Jadi mungkin kalau mau nyebut komposit keramik sama polimer itu disebutnya sebagai non logam aja biasanya. Ya, mungkin kalau dibagi dari awal itu logam sama non logam.
di mana non-logam itu terdiri dari polimer, keramik, sama komposit. Kemudian, kalau dari logam, baru kita bisa lihat ke ferrous sama non-ferrous. Jadi maksudnya yang basisnya Fe ditambah dengan paduan-paduan lain, sama yang memang bukan Fe. Jadi makanya ada aluminium, ada magnesium, ada zinc. Gitu. Nah, itu. Lalu nanti di basis ferrous ya ada besi cor sama baja steel. Nah, kalau misalnya bawahnya nggak disebutkan lagi, ya nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting bisa melihat dari sini. Nah, kemudian kalau yang dimaksud sebagai perbedaannya apa ya? Tadi bisa misalnya ya, struktur dalamannya beda, itu pasti. Atau kalau mau ngomong dari tampilan ya, bisa misalnya. Atau kalau mau ngomong dari perbedaan sifatnya secara umum, bisa juga. Misalnya kalau logam kan secara umum bulat, tangguh, tapi dia cenderung density-nya tinggi ya, jadi berat. Kalau misalnya polimer ya dia kekuatannya rendah ya. Kemudian apa namanya? Density-nya tapi rendah juga ya, jadi dia ringan. Kemudian kalau keramik dia kecenderungannya tahan api, tahan temperatur tinggi, sama tahan korosi. Kalau komposit adalah gabungan dari beberapa kelebihan-kelebihan dari dua jenis material atau lebih. Bisa juga ya dari sifatnya beda, atau dari apa namanya poin-poin lain ya yang teman-teman bisa yang bikin teman-teman tahu kalau oh ini logam, ini keramik misalnya. Nah, perbedaan dari segi tampilan atau sifatnya itu silahkan boleh ya jadi jawaban. Intinya saya pengen tahu gitu ya gimana teman-teman memandang 4 material ini. Kemudian teman-teman tahunya dari mana kalau ini tuh logam, ini tahunya dari mana kalau ini komposit. Gitu. Jadi silahkan dijelaskan sesuai dengan perbedaannya aja ya, entah yang terlihat atau yang nggak terlihat kayak struktur. Itu boleh. Nah kemudian produknya, nah ini aja PPT ini nggak saya share ya mungkin. Tapi ini sebenarnya ada di buku Kalister di halaman introduction gambar-gambar ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak usah spesifik ya, misalnya kan mungkin nggak tahu ya sendok sama garpu ini buatnya dari ferrous atau non ferrous, nggak apa-apa, tapi itu logam gitu. Jadi bisa disebutin contoh logam, misalnya peralatan makan yang ada di rumah, gunting, uang logam, baut, misalnya. Itu termasuk logam. Cincin masuknya non ferrous, bisa. Itu salah satu contoh produk. Jadi yang sederhana, nggak harus contoh produk yang ada di mesin gitu ya, yang ada di sekitar jurusan DE, itu nggak wajib, dia minimal logam yang kita temui di sehari-hari, itu bisa jadi jawab. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat polimer atau plastik ya, teman-teman bawa botol aqua, itu bisa jadi contoh produk botol aqua. Atau sesimpel ini pulpen ya, pulpen kan luarnya dari plastik, bisa ditulis. Sendok sekali makan, nah, ini bisa juga. Atau teman-teman melihat yang lain lah ketika lagi ujian ya. Yang penting itu polimer, nggak penting teman-teman harus nulis PP atau PVC gitu ya, nggak usah. Yang sederhana-sederhana aja ditulis. Nah, kemudian keramik sama ya, ini contohnya pada gelas pada vas bunga misalnya, atau gelas untuk minum teh, bisa. Lantai yang kita injak ini ya keramik juga.
Itu bisa disebutin sebagai contoh produk untuk rangka. Kemudian komposit, nah ini peralatan olahraga, misalnya stick golf, bodi sepeda, atau helm juga ada yang dari komposit, helm sepeda itu. Tenis, pakai tenis, jadi karena poinnya nggak gede ya, jadi contoh produknya nggak perlu yang expert banget, tapi dengan contoh-contoh sederhana aja sudah bisa jadi nilai gitu sebenarnya untuk nomor 1. Nah, jadi nomor 1 ya seminimalnya teman-teman setelah dari kelas ini ya, lah agak kebayang gitu ya, gimana material teknik yang ada kelompoknya itu seperti apa. Itu jawaban nomor 1 untuk nilai maksimal. Kemudian nomor 2, nah ini ya, ini udah jadi PR ya, ketika kita membahas ujian tarik. Jadi kita bisa lihat ke grafik yang awal. Grafik yang awal, pas kita belajar pengujian tarik, itu adalah daerah-daerah yang saya warnai ya. Nah ini jawabannya tuh di sini. Jadi teman-teman menyebutkan ya, soalnya menyebutkan dulu sifat mekanik apa aja yang ada, yang didapat dari pengujian tarik. Kemudian menjelaskan bagaimana langkahnya untuk mendapatkan data tersebut. Nah ini tensile strength. Bisa teman-teman gambarkan salah satu contoh grafik uji tarik yang ada di sini bisa. Kemudian ditunjukkan tensile strength itu adalah titik tertinggi dari grafik karena dia adalah tegangan tarik maksimal yang bisa diterima oleh benda atau spesimen. Misalnya disebut ultimate tensile strength atau tensile strength aja bisa. Ini gitu. Kemudian yang kedua ada sifat properties ya, properties mekanik yang field strength. Nah ini batas elastisnya ditandai dengan untuk beberapa kasus ada yang kelihatan fieldnya seperti ini, ada yang nggak kelihatan jadi lempeng aja gitu ya. Nah kalau yang lempeng aja, nah teman-teman jelaskan caranya untuk tahu berapa nilai yield ini mengambil sekitar 0,2% dari pegangan yang di bawah. Nah, itu yang kedua ya untuk field strength. Kemudian yang ketiga ada kekakuan. Nah, untuk nilai yang akurat, teman-teman bisa cantumkan mungkinnya ada rumus modulus elastisitas. Mana ya rumusnya? Nah, bisa dicantumkan gitu ya. Untuk menghitung nilai kekakuan, kita bisa tuliskan, bisa menghitung modulus elastisitas atau E dengan rumus berikut. Semakin besar nilainya, maka dia semakin kaku materialnya. Kalau ada perbandingan dua material gitu, atau pakai Poisson ratio. Nah, itu untuk mengetahui kekakuan. Atau kalau misalnya udah ada grafiknya, kita bisa langsung bandingkan aja kemiringannya, ya, slopnya. Kemudian keempat ada keuletan. Nah ini untuk mendapatkan nilai pastinya kita menghitung dari persen elongation atau persen adduction area. Sama rumusnya ada di belakang juga yang tadi ya. Atau kita lihat aja regangan yang terjadi pada grafiknya gitu ya, secara umum tanpa tahu nilainya. Tapi kalau ada dua grafik, ya itu perbandingannya bisa. Dan yang terakhir ada resilience sama keteguhan. Nah ini juga sama,
nilai pastinya dihitung dari rumus modulus ketangguhan atau modulus resilien. Nah, ini adalah jawaban nomor 2. Dari slide ini ya, sambil diberikan penjelasan. Sekaligus juga menjawab bagaimana langkah untuk mendapatkan data tersebut dari grafik hasil ditarik. Jadi ini karena butuh sedikit penjelasan ya untuk memahami hasil grafik yang diterima, makanya poinnya agak tinggi. Nah, itu jawaban nomor 2. Nomor 3 ya. Udah masuk ke pengujian yang lain, yaitu kekerasan. Nah, di sini pertanyaan adalah, jika Anda hendak melakukan uji kekerasan sebuah material yang belum diketahui jenis materialnya, apa pengujian kekerasan yang sebaiknya digunakan? Bagaimana prosedur pengujian kekerasan tersebut untuk mendapatkan nilai kekerasan yang tepat dan benar? Nah, ini kita lihat ya ke bagian kekerasan. Nah, di sini kita bisa lihat dulu ya kemampuan dari masing-masing pengujian kekerasan yang sudah dipelajari. Kita tahu ada 3 jenis pengujian kekerasan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita lihat dulu bagaimana karakteristik kegunaan fungsinya. Jadi memang kita nggak tahu ya material itu apa. Tapi biasanya kita udah tahu produknya itu dipakai buat apa. Contoh, misal kalau misalnya kita disuruh nguji pulpen. Kita tahu pulpen itu bebannya pasti nggak terlalu tinggi. Ya cuma dipakai megang dan nulis gitu ya. Dibandingkan kalau teman-teman ngebawa dice atau punch yang dari mesin, itu pasti butuh keras. Nah itu, jadi meskipun kita nggak tahu ya materialnya apa, tapi kita bisa memperkirakan berdasarkan fungsi kegunaannya. Nah kegunaannya itu, kalau misalnya ternyata bebannya gede gitu ya, misalnya kayak mau menguji sebuah spesimen yang fungsinya buat punch atau dice atau mungkin buat tool steel lain gitu ya, yang harusnya kekerasannya tinggi, ini kita pakainya yang Rockwell yang C utamanya. Nah, kalau misalnya bebannya umum gitu ya, nah kita bisa pakai yang Dremel. Tapi kalau misalnya tadi yang dibawa ke kita itu adalah beban-beban yang kecil gitu ya, fungsinya ya secara fungsi kecil, kemudian juga apalagi untuk yang mikrostruktur tertentu misalnya. Nah ini kita pakai Vickers gitu. Jadi tadi teman-teman bisa sebutin itu, meskipun kita belum tahu jenis materialnya apa, tapi kita bisa tahu kira-kira fungsinya itu apakah butuh kekerasan yang tinggi atau tidak gitu ya, secara logika dulu. Nah, jadi pengujian kekerasan apa yang sebaiknya digunakan? Ya tadi kembali lagi ke fungsinya, silahkan disebutkan gitu ya, masing-masing pengujian kekerasan itu kelebihannya apa dan biasanya digunakan untuk menguji apa yang tadi disebutkan gitu. Kemudian bagaimana prosedurnya supaya mendapatkan nilai yang tepat dan benar. Nah ini prosedurnya, dari ukuran spesimen harus dijaga ya, minimal berapa kedalamannya. Jarak antar spesimen ini juga harus disesuaikan karena supaya tidak tumpang tindih nanti hasilnya. Terus yang ini juga permukaannya harus halus atau rata. Kalau misalnya belum, maka digrinding dulu supaya rata gitu ya. Kemudian tadi tidak ditumpuk dengan benda lain, sama kondisi sekitarnya tidak ada getaran gitu. Jadi kalau misalnya di
kampus saya dulu, kalau lagi mau uji kekerasan itu mesin nggak boleh ada yang nyala dulu ya, mesin yang ada di bawah gitu. Mesin bubut atau mungkin milling ya, itu nggak boleh nyala dulu, atau pas lagi nggak nyala baru boleh uji, karena takutnya berefek gitu. Padahal jauh tapi barangkali getarannya nyampe gitu ya. Nah ini prosedurnya ini. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan nomor 3 ini adalah pembahasan yang lain gitu ya. Maksudnya ya kelebihan sama kekurangan dari masing-masing pengujian kekerasan itu apa aja sih? Intinya sebenarnya dapat 10 poin gitu ya. Kemudian yang keempat, uji impact. Nah, ini pengujian yang lain lagi. Pengujian selanjutnya yang kita pelajari gitu. Bagaimana jelaskan tujuan uji impact dilakukan dengan berbagai kondisi atau variasi temperatur. Apa pengaruhnya sifat mekanik material tersebut bagi perancang? Nah, kenapa diuji berbagai temperatur? Karena tadi ternyata material itu punya sifat yang lain juga di temperatur yang berbeda gitu. Beberapa material ya punya sifat yang lain. Nah, jadi sebagai perancang kita perlu tahu apakah material yang kita gunakan itu memang aman untuk semua kondisi. Misalnya, kalau teman-teman merancang sebuah apa ya yang ada di kondisi beda-beda ya, kayak kapal gitu ya, kapal laut. Mungkin kadang air lautnya bisa jadi air laut normal ya yang di samudra kita atau yang dingin. Nah, perancang harus memastikan bahwa sifat mekanik material yang kita gunakan dalam membuat sebuah produk itu harus selalu aman di kondisi temperatur manapun. Nah, gimana cara tahunya? Dengan pengujian impact. Jadi poinnya di situ. Kalau misalnya kita ngerancang produk yang memang dipakainya cuma di temperatur ruang, nah itu mungkin masih cenderung aman ya. Kita nggak perlu tahu di temperatur dingin dia apakah berubah atau enggak, karena memang kondisi kerjanya selalu temperatur ruang, jadi aman. Nah, tapi kalau teman-teman jadi perancang yang produknya khusus, yang ada di kondisi dingin, panas berulang-ulang, maka itu harus dipastikan dengan sifatnya, sifat mekaniknya masih berubah jauh atau enggak. Nah itu dilakukanlah pengujian impact untuk mengetahui perubahan sifat tersebut. Atau kita bisa tahu ductile to brittle transition-nya pada material itu tuh ada atau enggak. Atau ternyata ya kayak yang merah sama yang hijau, jadi dia cenderung konstan ya, meskipun terjadi penurunan tapi enggak terlalu signifikan, jadi masih di daerah ulet atau masih di daerah getas gitu. Nah, jadi masih sifat mekaniknya masih sekiranya masih sama ya, nggak terlalu jauh berubah dibandingkan kalau kita lihat yang warna biru. Ini di temperatur tinggi dia memang ulet ya, atau kuat gitu. Tapi pas temperaturnya turun dia langsung jadi getas. Nah ini yang berbahaya. Jadi pengujian impact itu dimaksudkan untuk mengetahui ductile to brittle transition yang ada pada material, ada atau tidak. Nah, itu jawaban nomor 4. Ada semua ya di PPT ya, harusnya bisa dijawab. Nah, kemudian nomor 5, ini disebutkan sebuah produk tertentu ya, yaitu pesawat dan turbin. Apa saja yang harus dipertimbangkan dari sisi material? Pertama teman-teman lihat, kalau pesawat sama turbin itu yang paling
kelihatan adalah dari beban dulu. Pesawat itu bebannya cenderung fatigue tertentu ya. Jadi dia bukan fatigue berulang ya, beban berulang yang random kayak gini maksudnya. Karena dia bisa mengalami beban tarik tekan yang beda-beda setiap dia lepas landas ataupun turun. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau pesawat itu mengalami beban fatigue. Belum lagi tadi ada pengaruh temperatur. Di bawah normal, di atas dingin, tapi bukan turbin, tapi baling-balingnya itu panas ya. Nah, jadi material itu benar-benar mengalami berbagai macam kondisi ketika di pesawat. Kalau turbin itu biasanya tadi ya temperaturnya tinggi, masuknya ke creep. Temperatur sekitar di atas 0,4 temperatur melting. Sehingga pertimbangannya apa? Tadi kita harus menggunakan material yang tahan terhadap beban fatigue ya untuk pesawat. Yang tahan terhadap ductile to brittle transition ya. Jadi kalau bisa itu enggak ada. Material yang kita gunakan tidak memiliki ductile to brittle transition karena pesawat mengalami perubahan temperatur yang ekstrim dalam satu kali lepas landas dan turun gitu. Nah, kemudian juga tadi dari segi densitasnya supaya mudah naik juga ya, mudah terbang, itu juga misalnya nyari yang material kuat tapi ringan. Nah itu jawaban untuk yang pesawat, jadi pertimbangannya itu, atau mungkin ada pertimbangan lain bisa ya, tapi pertimbangan utamanya itu. Kemudian kalau pertimbangan material pada turbin itu karena turbin tadi mengalami beban statis yang berlangsung dalam waktu yang lama dan juga di temperatur yang tinggi, maka kita perlu memilih material yang memiliki ketahanan creep yang lebih panjang sehingga mencapai waktu tertentu yang kita inginkan. Kayak gitu. Nah, itu jawabannya untuk yang nomor 5. Nah, kalau saya tadi poin-poin itu ada, bisa ya dapat 15. Nah, nomor 6 ini. Oh ya, gimana? Jadi kan pesawat menerima banyak beban ya, Bu. Jadi kenapa penyambungan di pesawat cukup pakai paku rivet, Bu? Sedangkan kalau di mobil diulas. Oh, ini menarik ya. Soalnya kalau misalnya pakai las itu material sekitarnya itu sebenarnya ada pengaruhnya ya karena ada panas. Jadi sebenarnya sambungan las itu memang lebih mudah ya untuk dilakukan gitu dibandingkan kita ngitung-ngitung dulu rivetnya gimana. Memang las juga perhitungannya juga lain gitu ya. Tapi selain menghitung kekuatan kampung las itu kita juga harus ngitung efek HAZ ya yang ada di sekitaran hasil lasnya. Nah itu yang bahaya karena biasanya materialnya bisa melemah setelah dilas, apalagi material pesawat biasanya pakai aluminium gitu. Las aluminium juga nggak kayak las besi ya, nggak kayak las steel maksudnya. Jadi beda khusus gitu ya. Makanya dipilihnya rivet karena tadi kita menghitung kekuatan rivet itu jadinya lebih mudah ya. Karena kita tinggal mengurangi luasan ya sepaku rivetnya. Kemudian kita hitung kekuatannya selesai. Tapi kalau misalnya pakai las, selain kita ngitung kekuatan kampu lasnya cukup apa enggak, kita juga harus hitung efek panasnya berpengaruh enggak ke materialnya. Jadi ada banyak faktor yang harus dihitung kalau pakai las. Dibandingkan pakai rivet. Rivet udah tinggal dipasang beres. Kuat apa enggak, butuh berapa, pakunya selesai. Kayak gitu. Namanya siapa ya? Akram. Iya, Bu. Oh, gitu Akram. Benar ya, Bu. Oke. Kalau mobil kan bebannya ya istilahnya masih di darat ya. Jadi perhitungannya
pertimbangan perhitungannya nggak sebanyak pesawat. Nah, kayak gitu. Dan setahu saya rivet mirip-mirip laut lah ya ngitungnya, ngitung kekuatannya. Hanya pengaruh dari pengurangan luasan yang menerima beban. Ini yang belajar MKM, ini mirip-mirip ya, mendekati ke sana. Bisa juga ya masuk ke jawaban yang ini ya, pertimbangan material. Tadi sambungannya boleh, kalau mau ada yang menjawab itu bagus, nilainya bisa maksimalnya plus. Nah, ini adalah 1-5 adalah pertanyaan tentang material dan juga sifat mekanik ya, sifat mekanik bawaan dari material. Jadi kita tahu untuk menetapkan sifat mekanik tertentu bisa dari pengujian tarik, pengujian kekerasan, pengujian impact, terus ada fatigue sama creep. Nah, ini udah ya kita bungkus gitu ya materinya. Nah, baru ke bawah ini 6-10 masuk ke presentasi yang selanjutnya. Yang pembahasan materi yang selanjutnya yaitu tentang mengubah sifat mekanik dengan perlakuan panas. Ini 6 ke bawah ya. Jadi PPT-nya yang kedua ya, PPT yang saya share yang kedua ini. Nah, yang ini yang dilihat sekarang. Sehingga kalau nomor 6 ya ini pernah dibahas ya bedanya. Yang paling utama annealing sama normalizing ini untuk melunakkan material. Kalau hardening sama surface itu untuk mengeraskan material. Tetapi karena biasanya proses pengerasannya itu jadinya hasilnya terlalu getas gitu ya. Nah, sehingga perlu dinetralkan ya istilahnya dengan tempering. Nah, jadi habis di hardening itu perlu ditemper supaya kekerasannya tetap tinggi tapi masih dalam batas yang wajar ya. Jadi masih bisa digunakan si produknya. Umumnya kalau misalnya cuma di hardening aja nanti ada crack atau mungkin ada distorsi tertentu yang terjadi di bagian dalamnya. Jadi mungkin perbedaan utamanya di situ. Kalau teman-teman bisa jawab itu, udah selesai ya dapat 5. Tapi kalau misalnya menjelaskan yang lebih detail lagi ya silahkan gitu ya, bisa. Intinya annealing sama normalizing melunakkan, hardening mengeraskan ya. Kalau surface hardening mengeraskan di permukaan, kemudian tempering untuk menetralkan ya hasil hardening yang sudah dilakukan. Tapi kekerasan tetap di atas annealing sama normalizing jauh gitu. Nah, itu jawabannya. Kemudian kalau nomor 7 uji Zomini. Nah, ini yang pernah kita lihat videonya ya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah mengetahui hardenability baja. Hardenability itu apa? Hardenability adalah kemampuan paduan untuk dikeraskan dengan pembentukan martensite. Jadi dia bukan kekerasan, tapi dia menggambarkan dalamnya pengerasan atau deep hardening. Jadi dari pengujian Zomini kita bisa tahu material ini kalau dikasih perlakuan panas bisa jadi lebih keras atau enggak. Nah, biasanya yang bisa di hardening itu yang karbonnya tinggi. Karena tadi dia
sudah cukup karbon untuk membentuk martensit tadi. Kalau misalnya baja karbon rendah, itu mau dipanasin sampai berapapun, dia nggak bakal naik-naik kekerasannya, karena emang nggak bisa, difusi karbonnya nggak bisa terjadi gitu ya. Sehingga kalau mau meningkatkan kekerasan karbon rendah, itu kita bisa pakai hot working, jadi strength hardening. Pengerasannya dengan cara ditarik ya. Nah itu, jadi kita perlu melakukan pengujian itu. Selain itu kita juga tahu ya seberapa dalam kekerasan bisa terbentuk. Nah contohnya ini, contohnya grafik ini. 1040 ini termasuk karbon rendah, makanya dia cuman di luar aja yang berhasil jadi hardening. Karena dia paling awal kena air. Tapi pas ke dalam langsung jadi lunak ya 20 HRC. Dibandingkan kalau kita lihat yang 4340, kebetulan karbonnya lebih tinggi dengan tambahan unsur-unsur paduan yang lain. Jadi dia hardenability-nya bagus. Jadi prosedurnya gimana? Tinggal nulis ini ya, proses menjelaskan seperti apa. Dapat poin. Nah, dua jawaban ini tadi mana PPT-nya? Nah, ini sebenarnya ada di ini ya. Jadi soal tadi ini ada di sini. Berhubung pertemuannya sedikit ya, jadi nggak bisa jadi kuis. Akhirnya dimasukin ke UTS. Nah, jelaskan pengaruh, kenapa persen karbon yang tinggi dan tambahan elemen paduannya lain dapat memberikan efek positif pada hardenability. Ini ada hubungannya sama hidung kurva yang pernah diceritakan waktu itu. Jadi, kalau misalnya kita lihat yang 1040 di bawah ini, nah, ketika terjadi pendinginan cepat yang curam gitu ya di sini, daerahnya masih masuk ke hidungnya, jadi nggak bisa terbentuk martensit. Secepat apapun ya ini sulit ya, butuh berapa detik gitu ya, ini cuma sepersekian detik baru bisa bikin martensit gitu ya, yang di dalam dan di luar kurva ini. Sehingga sia-sia tadi dia mau dikerasin pakai quenching gitu ya, karena dia masih masuk ke daerah hidungnya ini, ke daerah perubahan austenite jadi perlit hidung kurva itu. Beda kalau kita lihat yang karbonnya tinggi, kemudian ada tambahan-tambahan elemen paduan lain ya, yang kebetulan memberikan efek ke pergeseran hidung kurva. Nah ini sekarang hidungnya jadi di sini, sehingga waktu perubahan dari austenite jadi martensit masih banyak di daerah sini. Sehingga ketika pendinginan cepat, seret turun ya, nah dia masih masuk ke daerah ini, sehingga terbentuk martensit 100%. Jadi pengaruh elemen paduan dan karbon itu menggeser daerah perubahan perlit jadi daerah perubahan austenite jadi perlit, sehingga yang terbentuk adalah martensit. Sehingga cukup waktu untuk si austenite berubah jadi martensit di daerah situ. Jadi luas ya daerahnya. Nah ini kelihatan ya, semakin banyak beberapa tambahan elemen paduan yang berpengaruh, ternyata semakin menggeser hidungnya ini, di ujung. Gitu.
Nah, jadi jawabannya itu ya. Ini tapi kalau misalnya ditanya ya apakah harus ditambah mangan, harus ditambah CR, MO sama NI Bu. Kalau yang lain gimana? Nah, itu beda-beda pengaruhnya. Jadi ya bisa aja untuk paduan yang lain ketika ditambahin CR, dia nggak ngefek apa-apa. Misalnya ada lagi paduan lain yang ditambah CR sama MO, ternyata nggak berefek apa-apa juga. Nah, jadi ini pada kasus tertentu, penambahan elemen paduan sama karbon, umumnya pada steel ini ya, itu bisa memberikan pergeseran kurva. Nah, mungkin untuk paduan yang lain, tambahan elemennya mungkin bukan ini, gitu. Bisa yang lain lagi. Gitu. Nah, jadi nggak mesti harus ini gitu ya untuk semua paduan. Tapi pada contoh kasus yang ditampilkan, elemen-elemen ini berpengaruh untuk menambah pergeseran kurva, hidung kurva yang tadi. Jadi ya, karena contohnya ini, teman-teman silahkan sebutkan itu contoh. Ada contoh steel 1040 dan 4340, gitu. Penambahan elemen paduan mangan, CR, NI, sama MO. Sama karbonnya juga gitu. Itu bisa menggeser daerah perubahan. Sehingga yang terbentuk adalah latensi. Nah, itulah jawabannya. Gitu ya. Efek positifnya itu. Bisa ditambah gambar yang tadi, boleh ya, supaya lebih jelas. Atau mau penjelasan aja, bisa juga. Mungkin makin ke sini sudah makin banyak istilah-istilah gitu ya. Istilah-istilah yang tadi martensit, austenit atau apalah itu namanya ya. Nah, ya itu memang itu namanya. Nama mikrostrukturnya, jadi silahkan lihat-lihat lagi catatannya gitu. Supaya harapannya kalau teman-teman barangkali ada yang melanjutkan ke S2 ya. Jadi kan teman-teman kuliah D4 bukan hanya tujuannya bekerja ya, mungkin ada beberapa yang pengen lanjut lagi S2. Barangkali kalau lanjutnya ke mesin atau mungkin ke material gitu ya, yang teknik yang masih lain sama jurusan teman-teman. Nah, ya teman-teman udah tahu lah Austen itu yang mana, martensit itu apa ya, perit itu makhluk apa gitu ya. Nah, itu adalah nama-nama mikrostruktur. Jadi coba dibiasakan biar nggak pusing perbedaan. Teorinya gitu. Pada kenyataannya bisa juga dilihat tadi setelah dipotong gitu ya, kita lihat di bawah mikroskop. Nah, nanti pasti kelihatan martensit itu bentuknya yang kayak jarum-jarum gitu. Nah, itu nomor 8. Nomor 9 ini masih sama. Jawabannya ada di sini ya. Malah udah ada judulnya di sini. Jadi kalau medium quench itu tadi mempengaruhi tingkat laju pendinginan. Nah, misalnya kalau misalnya pakai air, itu biasanya lebih cepat laju pendinginannya dibandingkan oli. Nah, atau ini ada jenis medium quench yang lain bisa itu ya terkait medium quench. Kemudian pengaruh medium quench misalnya tadi ada agitasi atau enggak, ada yang kayak diaduk-aduk apa enggak si airnya. Terus pengaruh temperatur ada juga ya. Bisa teman-teman masukin contoh ini. Terus kemudian kalau bentuk sama ukuran benda itu pengaruhnya ke sama laju pendinginan sampai dalam. Kalau misalnya bendanya tipis,
biasanya laju pendinginannya sama di tengah, kemudian di bagian core-nya ya, bagian dalam sama bagian surface. Misalnya mirip lah kayak yang atas, kalau tipis bendanya. Tapi kalau bendanya rada tebal, misalnya 2 inci, atau sekitar 5 cm ya berarti. Diameternya 5 cm. Nah ini lumayan terjadi perbedaan. Pas bagian tengah, pas bagian surface sama bagian core-nya ini udah beda kecepatan laju pendinginannya. Nah, makanya biasanya kalau yang benar-benar tebal itu bisa kita pakai oli gitu. Jadi biar pendinginannya cepat tapi minimal bagian tengahnya juga masih ada waktu untuk melakukan proses pendinginan. Untuk pengukuran benda, geometri sama ya geometri. Tadi kalau misalnya rumit, ya berarti harus disesuaikan. Kalau ada bagian yang tipis, berarti harus hati-hati. Karena laju pendinginannya pasti cepat kalau di benda-benda yang tipis atau geometri-geometri yang kecil dan rumit. Tapi kalau geometrinya ya umum, geometri bentuk-bentuk biasa gitu ya, nah itu mah pakai pendinginan yang pakai oli juga nggak apa-apa, laju pendinginan normal. Udah, nomor 9 itu ya coba. Nomor 10 ini itu terkait surface hardening ya, karena roda gigi umumnya perlu tahan aus, tapi enggak dikerasin semua, karena kalau misalnya keras semua nanti dia jadi rapuh ya, apalagi dia berhubungan sama roda gigi yang lain. Jadi makanya dalamnya masih cukup bulat, tapi luarnya keras karena harus tahan aus. Makanya proses pelakuan panas apa yang dibutuhkan untuk membuat roda gigi? Ya surface hardening. Karena tadi alasannya. Melihat dari cara kerja roda gigi yang berkontak juga dengan roda gigi yang lain, sehingga nggak mungkin kalau retas, kalau nggak mungkin kalau keras semua ya. Tapi kalau misalnya yang dibikin ulet, ya nanti dia kalah. Karena dia kontak juga sama yang lain. Jadi gimana caranya? Yaitu surface hardening. Cuma luarnya aja yang dikeras. Kayak gitu. Udah jawabannya itu. Entah kalau teman-teman mau jelasin surface hardeningnya mau pakai carburizing, wah itu bagus ya. Tapi kalaupun nggak nyampe carburizing apa, nitriding apa gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Itu tuh tambahan aja gitu. Tapi minimal lakukan panasnya apa? Surface hardening. Udah selesai. Ya gitu. Jawaban untuk 10 soal UTS. Gampang kan? Kehabisan waktu nggak kemarin waktu ngerjain ini? Aman, Bu? Aman ya, kayaknya pada beres lah 100 menit ya. Soalnya ada semua ya di itu, di catatan ya. Cuma tinggal pembahasannya disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Ya semoga nanti pas saya periksa beneran ya, nilainya pada bagus semua. Ada yang mau ditanyain dulu tentang ini materi UTS ya, sebelum kita lanjut ke non logam, yaitu materi setelah UAS. Jauh ini belum, Bu. Belum, Bu. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Nah, jadi sebelum UTS ya teman-teman mempelajari tentang logam, sifat mekanik ya. Jadi sebenarnya sifat mekanik tadi itu umumnya untuk logam, walaupun buat non logam juga ada, cuman prosedurnya lain ya.
spesimennya lain, standarnya lain. Itu pengujian sifat mekanik untuk logam. Kemudian tadi perlakuan panas untuk logam. Dan juga beberapa contoh produknya gitu ya dari logam. Namanya tadi ada sedikit polimer sama keramik di nomor 1 ini ya. Nah sekarang habis UTS kita masuk ke non logam. Nah, teman-teman udah ditugasin untuk mempresentasikan ya di pekan depan minggu 13 tentang material non logam pada produk-produk yang ada di sekitar kita gitu. Nah, mungkin pertemuan material ya yang nggak ada materinya silakan digunakan sebagai waktu diskusi kelompok untuk menyelesaikan presentasinya. Ya, jadi harapannya bisa lebih maksimal ya, waktunya lebih banyak. Kemarin juga saya harapannya minggu kemarin udah final ya, sehingga teman-teman minggu 13 kita bisa presentasi tentang produk-produknya. Nah, tapi sebelum kita membahas contoh produk mungkin ya, nah ini saya mau kasih pengantar dulu ya tentang non-logam yang umum. Mungkin yang paling dibahas adalah polimer sama komposit ya. Kalau keramik soalnya bisa dibaca sendiri ya sebenarnya. Nah ini saya coba bahas tentang polimer. Nanti kalau misalnya nggak beres, nanti sebelum presentasi pekan depan kita bahas dulu ya. Nah ini sengaja nggak saya share screen ya, nggak apa-apa ya, soalnya suka jadi nge-lag laptop saya tuh kalau di-share gitu. Jadi ini saya gedein aja. PPT-nya itu juga saya share ya. PPT-nya seperti biasa. Nah, jadi yang pertama adalah polimer. Polimer dan proses manufakturnya ya secara umum. Itu gimana? Nah, ini mungkin contoh polimer ya yang umum yang pernah kita lihat sehari-hari. Misalnya bola yang suka di permandian bola anak-anak gitu ya, itu dari polimer istilahnya. Kemudian bola biliar, mungkin ini cowok-cowok sama main ya, misalkan jangan ada ceweknya aja ya, main sama cowok-cowok gitu ya. Ini adalah contoh polimer. Dan kalau diilustrasikan, sebenarnya dalamnya polimer itu adalah rantai karbon sama hidrogen. Yang gambarnya ini ya kira-kira kayak gitu. Referensinya masih pakai buku Kalister sama. Nah ini bacaan yang ringan dan bagus ya untuk teman-teman. Ada judulnya langsung karakteristik dan processing polimer gitu ya. Ada, saya lupa tapi di bab berapa. Di situ ada. Jadi semua bahan-bahan ini ada di buku itu. Kalau misalnya dari pengertian, polimer itu adalah molekul yang sangat besar. Kenapa? Karena dia terdiri dari unit kecil yang berulang. Atau unit kecil ini bisa kita sebut sebagai monomer. Sebagai contoh, salah satu jenis polimer adalah etana. Itu bahasa Inggrisnya eten gitu ya tulisannya. Nah ini monomer sebutannya. Yaitu ada rantai karbon ya, rantai hidrokarbon antara C sama H ya. Satu. Monomer. Disebut sebagai polimer karena etannya ini ada banyak. Etananya ada banyak. Rantainya CH terus sampai berapa gitu ya panjangnya.
Makanya disebut polietana atau polimer sebutannya. Nah, ini yang disebut sebagai polimer. Jadi ada berulang, repeating unit. Nah, ini mungkin hubungannya sama kimia ya, mata kuliah kimia. Nah, ini jadi rantai gandanya ini terlepas gitu ya. Karena dia mengikat C sama H yang lain terus panjang sampai berapa kali entah gitu ya. Tapi intinya polimer ini seperti ini secara kimianya. Makanya dia molekul yang sangat besar. Nah, rantai ini itu ada jenisnya lagi sebenarnya. Pertama, ada yang namanya polimer termoplas, sama ada yang namanya polimer termoset. Nah, rantai yang panjang tadi ada yang linear aja, jadi dia lurus aja panjang gitu, gak beraturan, panjang, tapi nggak saling berikatan, makanya dia disebut linear. Ini ada di polimer yang termoplas. Beda ceritanya kalau yang polimer termoset. Nah, ini rantainya yang panjang tadi itu ada yang saling berhubungan antar rantainya yang ditandai sama hitam-hitam ini. Atau kita sebut sebagai crosslink. Nah, dia ini saling berikatan, beda sama yang ini. Meskipun ini kelihatannya kayak kena-kena juga ya, tapi ini sebenarnya cuma tumpang tindih aja gitu. Jadi ada banyak aja, tapi bukan saling berikatan. Nah, ini yang membedakan polimer termoplas sama termoset, yaitu dari rantainya. Yang termoplas rantainya linear, yang termoset rantainya crosslink atau saling berikatan. Nah, akibat dari rantainya ini juga akhirnya mempengaruhi sifatnya tadi. Kalau misalnya termoplas, misalnya kita panasin ya, sampai ke temperatur lelehnya gitu ya, dia bisa mencair nih. Karena tadi dia cuma rantai panjang aja ya, tanpa berikatan satu sama lain. Sehingga kalau misalnya dimanufaktur ya, dia bisa di-recycle, bisa dipakai lagi. Jadi kalau misalnya bentuknya salah, bentuk produknya salah, kita bisa cairin lagi, terus kita bentuk lagi. Itu termoplas. Tapi kalau termoset, karena tadi ada rantai ikatannya ini, nah sehingga kalau bisa dipanasin, dia kebakar, bukan leleh. Karena tadi ada rantai ini. Jadi dia nggak bisa di-recycle gitu, secara umum. Karena tadi ya kebakar jadinya, bukan leleh. Nah, terus mungkin ini beberapa sifatnya gitu ya, sifat-sifat umumnya dari polimer gitu. Hubungannya nanti ke biaya produksi ya. Kalau misalnya tadi karena termoplas itu bisa dicairkan lagi dan dibentuk lagi, dia jadi lebih murah produksinya. Makanya sekitar 80% ya plastik yang ada di sekitar kita sekarang itu umumnya adalah termoplas karena ya tadi hubungannya sama manufaktur gitu ya, lebih mudah, lebih cepat, sama lebih murah. Nah ini termoplas gitu ya. Kemudian ya terkait tampilan, terkait identitas ya, ini nanti bisa dipelajari ya. Ini mungkin salah satu sekian aja gitu ya yang saya tuliskan. Nah, contoh termoplas apa yang ada di sekitar kita, ini biasanya ditandai sama angka-angka tertentu. Yaitu 1-7. Jadi, kalau teman-teman sekarang lagi megang Aqua gitu ya, misalnya ini ya, saya lagi magang kebetulan, magang dosen karena program. Di sini saya lihat ada Aqua. Nah, teman-teman lihat di bagian bawahnya, di sini ada angka 1 segitiga PET yang ditulis gitu ya. Kadang nggak ditulis PET-nya, kadang ditulis
Nah, itu adalah jenis termoplasnya yang membuat botol itu. Atau kalau bahasa kimianya itu adalah polyester atau polyethylene terephthalate. Jadi rantai hidrokarbon juga, cuman ada tambahan yang lain gitu. Biasanya ini digunakan untuk food packaging karena dia memang aman. Makanya buat botol aqua atau mungkin botol soft drink gitu ya. Biasanya ini nomor 1. Kemudian kalau nomor 2 ini HDPE atau istilahnya adalah high density polyethylene. Dia lebih umumnya tahan terhadap kimia. Makanya kegunaannya itu buat botol sampo, botol sabun mandi ya. Itu pakai jenis yang nomor 2. Ada lagi nomor 3 PVC, polyvinyl chloride. Nah, ini sama rantai karbon hidrokarbon juga, tapi ada tambahan Cl. Nah, dia termasuk ke kategori yang berbahaya dan sulit untuk di-recycle. Contohnya beberapa mainan ya. Kemudian ada cling wrap gitu yang buat bungkus itu. Nah, itu pakai PVC. Nah, makanya kenapa kalau buat teman-teman mungkin yang punya adik kecil ya, mainannya itu beli yang murah. Itu biasanya kenapa bisa murah karena materialnya bukan yang food grade. Jadi ya memang tujuannya untuk bikin mainan. Makanya kalau misalnya punya adik-adik yang masih kecil, harapannya dibeliin mainan yang food grade karena biasanya anak-anak kan suka masukin ke mulut ya karena penasaran gitu. Sedangkan kalau pakai material-material yang murah, pasti urusannya adalah material yang nggak food grade. Makanya mainan-mainan yang udah mainan-mainan yang mungkin cenderung lebih murah gitu ya harganya, mungkin digunakan untuk adik-adik kita yang udah ngerti kalau itu tuh nggak boleh dimasukin ke mulut. Jadi itu mungkin ya kenapa ada jenis-jenis plastik ya, dan kenapa bisa ada yang mahal dan murah meskipun bentuknya sama atau kegunaannya cuma dipegang-pegang di mobil-mobilin, misalnya karena food grade-nya gitu. Nah itu contoh nomor 3. Kemudian ada misalnya nomor 4. Ini sebenarnya ikatannya tuh sama ya kayak yang nomor 2, cuman dia low density. Makanya contohnya buat kantong kresek habis dari Borma gitu ya. Mungkin kalau yang masih zaman-zaman dahulu yang bukan bisa di recycle atau apa gitu ya, jadi hanya plastik biasa gitu ya, itu biasanya dari LDPE. Atau botol saus, botol kecap, itu bisa. Karena dia bisa dipencet dengan mudah gitu ya, tipis si plastiknya itu teh. Botol sabun sama botol mandi juga sebenarnya bisa dipencet, cuman kan teman-teman mungkin ngerasain ya lebih tebel kadang si plastiknya dibandingkan kalau botol saus sama kecap. Itu pengaruhnya sama densitasnya sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi nomor 5, polipropilen. Ini mungkin ada di tempat minum yang berkali-kali pakai ya. Dan dia juga masuknya ke food grade. Dan biasanya lebih tahan panas. Makanya juga selain pada botol Tupperware, teman-teman kalau beli yang pakai wadah sekali pakai gitu ya, nggak sekali pakai maksudnya, wadah plastik bening ya, yang suka habis beli bubur misalnya atau beli apa, ketoprak misalnya, ada yang beli rujak, beli buah-buahan yang dari Shopee Food gitu. Nah itu biasanya nomor 5. Bisa dimasukin ke microwave juga sampai 100 derajat Celcius. Saya suka ada tulisannya di bawah. Nah itu karena memang dia lebih tahan panas. Food grade juga ya. Nah, kemudian nomor 6 nih, polistiren. Nah, ini juga salah satu bungkus makanan yang sering, padahal kalau kena panas dia bahaya. Styrofoam ya, istilahnya ya, yang kita kenal. Atau bahasanya adalah polistiren. Sayangnya, kadang kalau paling sering adalah beli
beli cireng ya, atau beli basreng, beli seblak ya, bungkusnya styrofoam. Nah ini harusnya jangan dimakan langsung di tempatnya ya, tapi dipindahin dulu ke wadah keramik yang lebih tahan panas. Supaya nggak ada zat-zat pengikat polimernya yang larut ke makanan kita. Sebenarnya itu, biasanya kalau polimer kena panas, itu zat-zat kimia pengikatnya itu ada yang luntur beberapa. Makanya jadi bahaya. Kemudian selain yang disebutkan tadi, ada yang namanya lain-lain. Nah, botol minum saya ini masuknya ke nomor 7. Ya. Saya nggak tahu dia jenisnya apa, tapi lain-lain biasanya mungkin bukan polikarbonat ya. Mungkin ada jenis lain gitu ya, karena ini nggak boleh lagi dipakai buat botol. Tapi pokoknya selain 6 ini masuknya ke 7. Gitu. Nah, ini mungkin salah satu jenis termoplas yang ada di sekitar kita gitu ya. Nama-nama polimernya. Mungkin kita tahunya sebenarnya semuanya plastik gitu. Nah, itu tadi yang termoplas. Makanya kenapa benda-benda itu yang lebih sering kita temui. Karena tadi jenisnya ada banyak. Nah, kalau pada termoset ini juga ada. Contohnya, yang paling umum adalah epoksi. Misalnya lem. Ya, teman-teman, kalau mau ngelem sesuatu yang butuh super glue gitu ya, jadi bukan kayak lem uhu doang atau lem fox yang putih gitu ya, itu kan kurang kuat. Nah, biasanya bisa pakai lem epoksi. Nah, dia buat super glue. Tapi tadi biasanya epoksi ini nggak sendirian, dia butuh hardener. Dan perbandingannya harus pas. Kalau enggak, epoksinya nggak keras-keras gitu. Nah ini kasus sama juga kalau misalnya teman-teman berkesempatan ke melanjutkan studi ya ke jurusan material mungkin. Untuk melihat ke bawah mikroskop, kadang beberapa spesimen yang kecil ini nggak bisa langsung dilihat gitu ya, atau mungkin nanti jadinya kemana-mana gitu. Atau kita pengen ngelihatnya yang bukan yang penampang yang lurus, tapi penampang yang miring gitu. Jadinya susah. Nah, akhirnya kita perlu posisikan si spesimennya pakai epoksi. Nah, ini contohnya. Ini spesimennya ya warna abu-abu. Biar dilihat di mikroskopnya gampang, megangnya gampang, di bawah-bawahnya juga gampang. Nah, ini saya dulu pernah kejadian kandungan hardenernya kurang kayaknya. Jadi ditungguin seharian sampai besoknya lagi nggak keras-keras ya epoksinya. Dan itu nggak bisa dicampur lagi, terus diaduk lagi nggak bisa. Jadi benar-benar harus dibuang, terus kita bikin lagi yang baru. Kayak gitu. Dengan takaran lagi yang beda. Nah itu mungkin ya epoksi contohnya. Atau buat lantai lab, lantai rumah bagus kayak gini ya bisa juga pakai epoksi biar lebih terlindungi dan tahan lama si lantainya. Kemudian untuk proses manufakturnya sebenarnya secara umum kita perlu tahu dulu ya apa jenis polimer yang mau kita buat. Karena polimer itu ya tadi dia ada yang namanya temperatur glass. Jadi bukan leleh ya. Kan kalau logam itu dipanasin meleleh langsung ya. Tapi kalau polimer ini uniknya dia ada yang bagian dia masih melunak. Kayak yang teman-teman lihat di 3D print. Jadi ada sebuah temperatur di mana dia udah cukup cair tapi masih bisa diatur posisinya. Kalau logam kan nggak bisa di 3D print ya, pasti langsung melebar kemana-mana kayak gitu. Nah, jadi dia ada temperatur glassnya gitu. Jadi kita perlu tahu jenis apa yang mau kita buat. Karena ketika mau buat polimer yang termoplas itu
karena dia tadi rantainya linear, jadi langsung dengan proses tertentu dia langsung kebentuk linear aja ya, ada banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya pada termoset karena ada crosslink ya, jadi dia waktunya lebih lama karena ada 2 tahap. Pertama bikin dulu ya yang linear, kemudian baru dikasih tambahan katalis ya, dipanasin, nah akhirnya antar linear itu jadi kebentuk ikatan silang, crosslink misalnya. Jadi waktunya lebih lama. Nah, prosesnya ini sama kayak logam. Ada injection molding, ada ekstrusi, ada molding yang compression, ada casting juga, sama sebenarnya namanya. Cuman karena materialnya polimer, jadi beda sama tahap awalnya beda sama logam. Kalau logam kan misalnya casting, ya logam dimasukin ke wadah ya, masukin ke tanur furnace, dipanasin aja. Leleh logamnya jadi kayak air, jadi kayak liquid, dituangin ke cetakan guys. Nah tapi kalau polimer biasanya bentuknya pakai biji besi, biji polimer. Atau kita lihatnya sebagai pelet di sini. Plastik pelet. Jadi bentuknya kayak makanan ikan gitu ya, yang kecil-kecil gitu tapi plastik. Kita masukin ke tempatnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya spreader ya, atau screw lah ya, dari screw yang berputar terus. Nah, ini gunanya apa tadi? Dia tuh sambil muter sambil manasin si plastiknya. Jadi kan ini tadinya masih jadi biji plastik ya, masih jadi padatan. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu dilelehkan plastiknya. Makanya dia muter sambil ini panas ya, sepanjang jalan ini panas. Muter, yang masuk biji plastiknya masuk, dia muter, ada pergerakan, ada panas, lama-lama di ujung dia udah jadi lelehan plastik, baru nanti dicetak keluar. Misalnya bentuk plat atau bentuk apa ini silinder ini ya, bentuk pipa, atau mungkin di injection mold ya, dimasukin ke cetakan molding tertentu. Jadi bedanya di sini, si material plastiknya diproses dulu dengan cara dipanasin sambil diputer, baru dimasukkan ke cetakan. Tergantung mau cetakannya mau yang continue ya, kayak ekstrusi, atau mau yang satu cetakan tertentu yang molding, bisa. Dan sepanjang perjalanan ini dia harus terus panas. Karena kalau misalnya tiba-tiba dingin, plastiknya jadi padat lagi kan. Gitu. Jadi nggak bisa dibentuk. Nah, makanya dijaga tetap panas, heatingnya tetap jalan sambil muter juga. Biar jalan si plastiknya, baru masuk ke cetakan. Nah, itu ya proses sebenarnya sama. Nah, ini mungkin salah satu jenis polimer ya yang umum suka dipakai juga buat sebuah konstruksi gitu ya, yaitu ABS. Atau nama ini sebenarnya dari singkatan monomer yang membentuk polimernya, yaitu ada akrylonitil, ada butadin sama stiren di ABS. Jadi kalau tadi kan polietana, ya itu cuma ada etana, ada banyak. Nah ini ada akrylonitil, ada butadin, ada stiren, ada banyak gitu ya. Saling berikatan jadi kayak gini, tapi ada banyak, makanya jadi polimer ABS. Gitu. Nah masing-masing ini punya manfaat tertentu, misalnya
Aconitil ini buat ketahanan kimia sama panas ya. Dan meningkatkan kekuatan. Jadi kekuatan tinggi. Atau yang kedua ada butadiene. Ini memberikan efek impact strength dan ketangguhan meskipun pada temperatur yang rendah. Karena biasanya impact strength sama ketangguhan ini kan ikutan turun ya ketika temperaturnya turun. Nah, kemudian tadi ada stiren. Ini untuk proses manufakturnya supaya lebih mudah dibentuk. Ini salah satu contoh aja ya. Selain polimer yang tadi, ada juga jenis ABS gitu ya. Masuk ke thermoplas ya. Yang amorph, jadi yang nggak beraturan, jadi bukan yang kristalin ya. Yang amorph itu yang gimana? Ini kayak yang gambar pertama ya. Salah. Nah, ini amorph, jadi nggak beraturan gitu. Kayak gitu. Nah, itu mungkin terkait polimer ya secara umum. Jadi teman-teman mungkin bakal lebih menjelaskan lagi ya, lebih detail ya, jenis-jenis polimer itu ada apa aja dari produk teman-teman yang udah dibuat. Nah, nanti saling berbagi informasi ya sesama temannya lagi. Produk ini dulu pakai apa ya, sekarang jadi pakai non logam, pakai polimer misalnya. Nah, itu kenapa, keuntungannya apa? Nanti kita bahas sama-sama di presentasi. Itu ya untuk polimer. Ada di buku Kalister. Oke. Ya, ini ya untuk polimer. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu? Sambil nulis mungkin ya. Cukup berarti? Cukup, Bu. Oke. Bu, ada lihat yang halaman 11, Bu. Halaman 11. Oh, ini. Oke. Sambil itu ya. Ada berapa kelompok ya, Akal? Lupa saya. Akram? Ya, Bu. Ada berapa kelompok?
Ada 15 Bu kurang lebihnya. 15. Senin depan ada 2 jam. Jumatnya ada 4. Berarti seminggu ada 6 jam. Anggap satu kelompok maksimal, ya bukan 6 jam sini, 50 menit. 50 menit kali 6. 50 menit kali 6. 300. 300 menit. Total. 300 menit dibagi jadi 600. 600 bagi 15. Oh iya, sama juga ya sekelompoknya. Oke lah. Nanti satu kelompok sekitar 20 menit ya. Yang presentasi hari Senin, ini ada 5 kelompok dulu. Nanti sisanya di hari Jumat. Ya, kayak gitu. Kalau Ibu, misalnya, untuk 20 menit udah sama tanya jawabnya Bu. iya, bisa sama tanya jawab. Berarti presentasinya sekitar, enggak sih, presentasi 15 menit. Nanti tanya jawabnya kita sesuaiin aja. Kalau topik yang menarik ya udah nggak dibatasin gitu ya. Minimal soalnya ternyata waktunya masih banyak ya sampai UAS. Jadi mungkin satu kelompok bisa 30 menit udah sama tanya jawab. Kayak gitu. Jadi hari Senin ada maksimal 5 ya, maksimal 5 kelompok kalau ternyata cepat gitu ya tanya jawabnya. Jadi disiapin aja 5 kelompok awal siapa yang mau presentasi. Tapi kalau ternyata nggak cukup ya udah kita mundurin ke Jumat. Tapi minimal 5 kelompok ini udah siap. Siapa 5 kelompok yang mau maju duluan hari Senin? Akram ya. Udah pasti Akram. Kemudian siapa KM-nya DC1? Ryan? Ada? Ya Bu, Ryan Bu, PMDC 1. Ryan. Nggak sekelompok kan? Enggak Bu. Kelompok Akram, kelompok Ryan. 3 lagi siapa? Kelompoknya Dava kali ya. Dava ada? Dava yang mana Bu? Ada Davanita, Dava Raihan. Oh banyak ya. Zaidava yang DC2. Oke Bu, siap. Nggak sekelompok juga kan? Sekelompok Bu sama Zaidava siap. Oh iya, oke. Sama Akram sama Ryan enggak ya? Enggak Bu, aman Bu. Oke. Kelompok siapa lagi yang saya tahu ya? Bu, saya pengen Senin Bu, kelompok saya. Siapa ini? Raffi Yoga Bu. Raffi Yoga. DC1. DC1 Bu. Oke. Satu lagi siapa? Sebelum saya pilih. Saya Bu, Kaifa Bu. Kaifa, oh ya tadi saya juga memilih Kaifa kalau nggak pada ngaku ya. Oke, itu ya. Jadi nanti Senin depan
ada 2 kali 50 menit ya untuk presentasi. Sebenarnya waktunya 20 menit ya, maksimal 30, tapi disiapin aja sama kelompok. Yang pertama maju kelompok Akram dengan kelompoknya Ryan, kelompoknya Zaidava DC2, Raffi Yoga DC1 sama kelompoknya Kaifa. Nanti sisanya nanti hari Jumat kayak gitu. Oke, itu mungkin untuk hari Senin. Jangan lupa pakai satu laptop aja ya, biar nggak usah pindah-pindah nyeting-nyeting lagi. Dan kalau bisa pas masuk udah siap proyektor dan segala macamnya, jadi tinggal maju aja kelompoknya gitu. Biar lebih satset ya, biar lebih cepat. Nanti sambil dikumpulin juga laporan, bukan laporan gitu ya, ya hasil produk yang udah dikaji, laporannya seperti apa, dikumpulkan juga sebelum semuanya presentasi, dikumpulin dulu ke depan, dijilid kayak biasa aja ya, maksudnya yang pakai solatip gitu ya, pakai kertas mika sama belakangnya ada buffalo-nya, terserah warna apa, kayak biasa jilid laporan aja ya. Nah, kemudian untuk hasilnya, hasil soft file-nya ya, itu dibagiin ke teman-temannya. Jadi biar pas presentasi itu bisa megang juga ya print out-nya ya. Bukan print out presentasinya, tapi si laporan produk yang dikajinya itu. Jadi dibagikan soft file aja biar bisa dibuka masing-masing di handphone gitu ya. Nah, nanti teman kelompoknya presentasi. Dan barangkali kalau dibaca duluan ada materi yang menarik ya, pas sesi tanya jawab langsung ditanya gitu ke temannya. Nanti kalau sesi tanya jawab sama teman kelas udah beres, nanti mungkin saya yang nanya gitu ya. Jadi ya semi-semi penasaran juga, mungkin ada yang saya belum tahu ya materialnya gitu. Atau teknologinya saya belum tahu, nanti saya coba tanya. Ya ini mungkin kayak simulasi. Tugas akhir lah ya, tapi berkelompok gitu, jadi nggak sendirian. Nah ini salah satu yang paling besar bobotnya untuk penilaian material teknik, jadi silahkan dimaksimalkan. Kalau misalnya merasa UTS-nya tadi, ya jawabannya nggak ada yang benar maksimal, ya. Takutnya merasa kurang nilainya, silahkan. Ini adalah kesempatan terakhir ya untuk memaksimalkan nilai di presentasi. Dan nanti laporan produk yang udah teman-teman bikin, ada 15 kelompok ini, jadi bahan buat UAS. Gitu. Jadi mungkin entah saya mau nanya teknologi untuk membuat ini itu seperti apa gitu ya, dari kelompok 3 misalnya. Jadi teman-teman tahu, menjelasin. Atau tadi kenapa produk ini sekarang berubah pakai material ini. Nah, itu nanti bisa juga soalnya kayak gitu ya. Jadi intinya penerapan material ke produk yang non logam setelah UTS ini. Jadi harapannya nilainya teman-teman juga bisa lebih baik lagi ya, karena udah dikerjakan sendiri tugasnya masing-masing kelompok. Kayak gitu. Jadi ya silakan dipersiapkan. Saya berharap bisa ada presentasi yang menarik juga ya nanti di hari Senin. Karena presentasinya kebetulan pas lagi luring juga ya, emang dipaskan. Kayak gitu. Apalagi ya yang ketinggalan. Udah sih kayaknya itu aja. Nanti kita ketemu lagi di minggu 15. Kalau ternyata ada kelompok yang belum beres,
karena tanya jawabnya terlalu seru gitu ya. Nanti kita lanjutin di minggu 15. Baru nanti kita review ya terkait produk-produk yang teman-teman udah kumpulkan ya, ada 15 produk berarti nanti kita review juga di minggu 15. Beberapa poin-poin yang menarik apa gitu ya. Atau hal-hal baru apa yang menarik gitu ya. Kita review sambil review UAS. UAS-nya sama ya, masih open book juga. Jadi silahkan dipersiapkan catatannya. Kayak gitu. Udah sih ya, kayaknya itu aja yang mau saya reminder. Ada yang mau ditanyakan terkait presentasinya? Belum Bu kayaknya. Cukup jelas sih Bu. Oke, kalau gitu mungkin ini ada tugas ya, karena ini kelasnya, ini tugas mandiri, karena tadi kelasnya mulainya bergeser ya. Ini karena saya lagi magang, jadi saya menemukan contoh material yang dipakai di sini. Nah, saya pengen teman-teman tahu ya, itu tuh material apa. Jadi ini tugas sendiri ya, dikumpulkannya hari ini juga, sebelum jam 12 malam. Silakan cari informasi tentang material yang saya temukan di pas saya magang gitu ya. Jadi ceritanya saya lagi program magang di CV Kawani. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Amjad, bukan bapaknya Amjad. Nah, ini saya. Nah, saya nemu ya material-material yang dipakai di sini. Dari logam sampai non-logam. Nah, coba teman-teman cari tahu ya infonya. Pertama, ada S45C. S45C itu apa sih ya? Komposisinya apa gitu. Terus termasuk apa gitu. S45C. Kemudian ada SS400. Oke, ini baja pegas. Saya nggak nemu ya ini baja bekas apa. Bisa di skip, bisa dicari juga. Baja pegas ya. Kemudian ini ada SS409. IC 4140 mah nggak usah ya, udah tahu pasti. VCN, SKD 11, sama US Ultra. Nah itu ya, S45C, SS400, SS409, VCN, SKD 11, sama US Ultra. Itu dari logam. Kemudian yang non-logamnya ini ada 2 biji, yaitu MC Blue sama uretan. Nah ini banyak ya, tapi bukan harusnya dicari sampai detail, tapi minimal teman-teman coba kenalan ya, ini material apa sih ya, yang logam sama non-logam. Nah ini coba dicari tahu ya infonya. Entah teman-teman mau ngemasnya seperti apa, tapi coba dicari tahu ini tuh material apa, masuknya ke logam apa gitu ya, apakah mungkin ada campuran yang unik gitu ya, campuran komposisi kimia yang unik. Nah ini coba dicari tahu materialnya. Yang non logam ini wajib ya, MC Blue sama uretan ini wajib. Nah kemudian yang logam ini silahkan pilih 2 dari list tadi. Jadi saya tulis di grup DEC 2 ya, nanti di share juga ke DEC 1. Dari logam ini dipilih 2 yang buat dicari tahu teman-teman. Bebas ya yang mana. Tapi kalau bisa dalam 2 kelas ini semua logam ini udah ada yang ngerjain gitu. Jadi nanti bisa saling tukeran informasi. Tapi kalau yang non logam ini karena cuma 2 jadi wajib. Jadi ada total 4 material ya yang teman-teman cari tahu karena ini material real ya yang dikerjakan di industri gitu. Nah, ini tuh apa gitu ya. Ini makhluk apa gitu ya. Masuknya ke golongan mana.
coba jadi tugas mandiri, mencari tahu material. 2 logam, terserah yang mana. Kecuali IC 4140 sama aluminium ya, karena ini mah udah sering lihat kita. Tapi yang tadi nama-namanya aneh itu ya. Sama yang non logam 2. Tulis tangan. Kemudian diupload di Classroom. Nanti saya tulis juga di Classroom ya informasinya. Nah, kayak gitu. Kumpulnya hari ini sampai jam 12 malam. Jadi ya bisa ya, ada cukup waktu lah untuk searching. Jangan lupa ditulis referensinya seperti biasa di akhir. Entah dari website yang jualannya atau apa, terserah, tapi yang penting ada referensi validnya gitu. Nah, kemudian dikumpulkan. Nah, gitu untuk tugasnya. Kebayang yang harus dikerjakannya? Ditulis tangan kan Bu ya? Di Ya. kertasnya bebas Bu? Kertasnya bebas. Yang penting pulpennya jangan merah aja ya, soalnya suka mantul, nggak kelihatan. Baik Bu. Nah itu ya, jadi nanti saya tulis ya nama-namanya. Karena ini menarik ya, saya udah coba searching juga. Nah tapi saya pengen teman-teman juga ikutan searching ya, biar lebih merasa dekat ya. Kalau material ini banyak banget, jadi sangat menarik untuk dipelajari. Nah ini kebetulan juga di sini ya, ini tuh ada contoh tampilan material ya yang suka dipakai di sini. Nah, jadi saya sempat foto, cuman memang karena ada pantulan cahaya matahari jadi rada miring. Nah ini, jadi setiap potongan-potongan yang ada, nah itu tuh dipotong dan dipajang sama sini. Jadi material teknik. Nah, misalnya nih ada jenis non logam ya, yang polimer HDPE. Ternyata aslinya itu kelihatannya kayak gini, putih. Ya sebelum diwarnain putih. Nah, kemudian ada poliuretan ya, yang nanti teman-teman cari ini tuh apa sih gitu ya. Uretan tuh apa ya, hidrokarbon apa gitu. Nah, ada MC blue nih, kemudian ada non logam jenis lain ya. Dengan warna-warna sebelum diwarnainya ternyata begini. Dan ada yang logam di bawah, ada aluminium, stainless steel, kuningan, tembaga. Nah, ada S45C. Nah, ini tuh makhluk apa gitu ya, dural gitu ya. Nah, ini coba teman-teman cari tahu ya. Jenis-jenisnya. Nah, ini saya lagi mau nyoba minjem biar teman-teman bisa megang juga material yang tadi ada di sini. Material yang tadi ada di sini ya. Nah, ini saya mau coba minjem ya, biar nanti Senin depan sebelum presentasi mungkin teman-teman bisa kesempatan ya megang material ini. Nah, kemudian ngerasain ya, ternyata seringan ini atau ternyata seberat ini gitu. Nah, ini ya. Saya coba ya, barangkali bisa. Kecuali yang gede-gede ya, nggak bisa kalau yang gede. Mungkin yang potongan-potongan kecil ini, nanti saya coba pinjam. Biar kerasa ya, pas megang. Nah, gitu ya. Tapi sebelum megang, nah teman-teman coba cari tahu dulu makhluk apa semuanya. Gitu. Kayak gitu. Jadi saya tulis infonya di Classroom, jadi tunggu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? DEC 1 waktu hari Senin pada hadir semua?
Hadir Bu, hadir semua Bu. Hari ini juga ya? Hadir semua Bu, kecuali Azmi Bu. Apa Azmi? Azmi katanya ada info terakhir tuh mau cuti Bu, cuman sampai sekarang belum ada info lebih lanjutnya Bu. Berarti Senin juga dia cuti juga itu? Belum? Iya, dari UTS Bu, belum masuk sama sekali Bu. Oke. DEC 2? Aman DEC 2? Alhamdulillah aman Bu. Oke, kalau gitu berarti nanti saya isi kehadiran Azminya tidak hadir dulu ya. Karena memang belum ada kepastian. Mungkin gitu, nanti info logamnya ya sama non logamnya tadi saya tulis di Classroom. Silakan dicek sesaat lagi. Nah, silakan dikumpulkan hari ini ya, sampai nanti malam. Ditulis tangan, kemudian diupload di Classroom. Sambil juga hari Senin, kalau jadi bisa megang langsung materialnya, sama presentasi dimulai dari 5 kelompok yang tadi sudah diplot. Ya. Bisanya berarti hari Jumat. Nah itu kelas hari ini ya. Mohon maaf kalau misalnya minggu ini nggak terlalu maksimal. Tapi insya Allah lebih banyak penerapan lah ya, penerapan materialnya ya, yang non-logam. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke.